Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Gilang Amarullah NIM 061 dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan rem cakram dan rem tromol. Oke, yang pertama yaitu sistem pengereman. Jadi sistem pengereman itu dibuat dengan tujuan untuk mengurangi percepatan laju dari sebuah kecepatan pada sepeda motor yang nantinya berguna untuk menciptakan keselamatan atau mengurangi resiko berbahaya bagi para penggunanya. Dan pada gambar di samping di sebelah kanan yaitu ada rem cakram dan rem tromol. Oke, selanjutnya yaitu rem tromol. Jadi apa itu rem tromol? Rem tromol adalah tipe rem standar yang sering digunakan pada suatu sistem pengereman di sebuah sepeda motor. Dan tipe ini biasanya digunakan pada tipe sepeda motor yang lama. Dan tipe ini sering digunakan karena lebih awet dan konstruksinya cukup sederhana. Dan di rem tromol ini terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu rem tromol tipe single leading shoe, yaitu yang biasanya digunakan pada semua jenis sepeda motor kecil atau yang cc-nya di bawah 250. Yang selanjutnya yaitu rem tromol tipe double leading shoe. Jika dilihat biasa, ini hampir sama dengan tipe yang pertama, tetapi tipe ini digunakan pada motor-motor besar tapi tetap pada tipe yang lama. Akan tapi pembedanya pada tipe yang pertama yaitu double leading shoe, yang digunakan yaitu dua hubungan rem, sehingga kedua sepatu rem menjadi leading dan menghasilkan daya pengereman yang besar. Jadi cukup kuat untuk melakukan pengereman pada sepeda motor yang cc-nya lebih besar atau lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu kelebihan rem tromol. Untuk yang pertama, kelebihan rem tromol sendiri yaitu biaya produksi yang dikeluarkan cukup murah. Yang kedua, jangka waktu penggunaannya cukup awet. Mungkin dalam penggunaannya cukup awet dikarenakan posisi rem tromol sendiri terletak pada bagian dalam bagian ban belakang sepeda motor. Yang ketiga yaitu mampu menahan beban pengereman yang cukup berat. Dan keempat, tempat yang tertutup membuat rem tromol tidak mudah terkena kotoran dan debu. Jadi yang poin ketiga ini mampu menahan beban pengereman yang cukup berat karena biasanya rem tromol ini digunakan pada sebuah kendaraan seperti contohnya bis, truk, dan kendaraan besar yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kekurangan rem tromol. Yang pertama, rem ini tidak terlalu pakem. Yang kedua, penggantian kampas rem tergolong lebih sulit karena harus membuka bagian dalam belakang sepeda motor atau lebih tepatnya di tengah-tengah ban. Dan yang ketiga yaitu sering terjadi kerusakan bila melewati medan yang banjir dikarenakan posisi yang tertutup. Jika kita melewati genangan air atau melewati banjir, air yang masuk tidak gampang untuk keluar sehingga menyebabkan kerusakan pada rem tromol. Yang keempat yaitu jika dari segi penampilan rem tromol cukup dibilang tidak bagus untuk dipandang, mungkin karena dalam segi penampilannya tidak cukup menarik. Yang selanjutnya yaitu rem cakram. Rem cakram sendiri yaitu suatu sistem pengereman yang biasanya digunakan dalam kendaraan modern. Dengan cara kerja rem cakram sendiri yaitu dengan cara penjepitan pada piringan cakram menggunakan kampas rem. Selanjutnya yaitu kelebihan rem cakram. Di poin pertama, jika dilakukan pemeriksaan rem ini cukup tergolong mudah dikarenakan posisi pada rem cakram sendiri ini di bagian terbuka dan bagian depan sepeda motor biasanya. Yang kedua yaitu bentuk sistem rem cukup efisien, dikarenakan sistem rem ini cukup efisien yaitu karena ukurannya yang kecil tetapi memiliki fungsi yang cukup besar pada sebuah sepeda motor. Yang ketiga yaitu mudah melepaskan panas dikarenakan posisi yang terbuka sehingga jika mengalami panas maka rem ini cepat dingin juga dikarenakan posisi yang terbuka. Yang keempat yaitu daya pengereman yang cukup pakem atau yang cukup kuat.
Selanjutnya yaitu ada kekurangan rem cakram. Yang pertama yaitu lebih cepat aus, dikarenakan jika kita dalam kondisi perjalanan yang cepat atau dalam keadaan yang melaju dengan cepat, itu ketika kita melakukan pengereman dengan rem cakram, itu kampas rem menjepit dengan sangat kuat sehingga menyebabkan kampas sendiri lebih cepat untuk aus. Yang kedua yaitu kotoran pada sistem rem ini lebih cepat kotor. Kenapa lebih cepat kotor? Dikarenakan posisi pada rem ini lebih terbuka daripada rem tromol yang tertutup. Jadi lebih cepat untuk kemasukan debu atau kotoran lainnya. Yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan saat penggantian rem cakram ini cukup mahal dibanding rem tromol. Dan yang keempat yaitu sistem pengereman yang terlalu pakem menyebabkan risiko kecelakaan tinggi jika dalam kondisi sepeda motor yang melaju sangat cepat. Mungkin ini termasuk kekurangan karena terlalu pakem itu juga nggak baik buat keamanan. Yang nantinya kita dalam kondisi yang melaju sangat cepat terus tiba-tiba melakukan pengereman dengan rem cakram yang sangat pakem, itu biasanya terjatuh atau terselip sehingga menyebabkan kecelakaan. Oke, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Dari beberapa data di atas dapat kita simpulkan bahwa jika dalam masalah ekonomi dan jangka waktu penggunaan, rem tromol lebih unggul dibandingkan rem cakram sendiri. Sedangkan jika dilihat dalam aspek penampilan dan perawatan, rem cakram lebih unggul karena posisi rem cakram sendiri di posisi tempat yang terbuka, jadi kita lebih gampang untuk melakukan pengecekan atau penggantian. Pada kedua sistem pengaman ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan itu tergantung kalian bagaimana memilih tipe kendaraan yang akan kalian pilih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.